Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya sangat meyakini jika kemunculan Al-Mahdi saat ini tidak membutuhkan pasukan, ya. Semacam itu. Apalagi telah saya narasikan jika kemunculannya secara diam-diam. Mungkin sampai justru tidak tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, ya. Oleh karena itu pemaksaan kehendak untuk membentuk suatu negara menjadi khilafah atau dunia ini dijadikan satu negara khilafah, tentu ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Al-Mahdi itu sendiri, ya. Oleh karena itu yakinlah jika ada seseorang atau kelompok tertentu yang mengajarkan seolah-olah khilafah adalah ajaran Al-Mahdi, yakinlah jangan percaya, ya, semacam itu. Karena apalagi pelaksanaan pemenuhan untuk mendirikan negara khilafah itu dengan cara-cara yang tidak benar, tidak adil, semacam itu, ya. Merampok misalkan untuk membiayai memperoleh dana dalam pergerakan itu misalkan, ya. Kemudian menghalalkan harta benda milik orang tua yang tidak sepaham dengannya misalkan, lalu bisa boleh diambil keseluruhannya, semacam itu. Jelas itu bukan ajaran Al-Mahdi, yakinlah itu. Sebab apa? Sebab tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran yang notabene ajaran Allah, macam itu. Kenapa? Al-Mahdi yang diutus dari Allah, ya, justru mengajarkan risalah yang dari setan. Ini tidak relevan tentu, ya. Oleh karena itu tentu Al-Mahdi akan, walaupun nanti munculnya misalkan secara terang-terangan, tentu akan memakai politik yang diajarkan tentu oleh Allah, Al-Quran misalkan, macam itu yang diajarkan di Al-Quran. Jadi tidak ngebiah-biah, ya. Karena untuk memperjuangkan suatu keadilan dengan cara-cara yang menghalalkan dengan cara apapun, ini jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran Al-Mahdi. Yakinlah itu. Oleh karena itu sampean jangan terprovokasi oleh propaganda semacam itu, ya. Seolah-olah berjuang demi Islam, menghalalkan segala cara, melakukan bom bunuh diri. Ini jelas tidak benar. Ini bukan ajaran Kanjeng, bukan ajaran Al-Quran dan ajaran Allah, dan juga bukan ajaran yang dibawa oleh Al-Mahdi, macam itu. Jadi katanya menegakkan kebenaran dengan tidak kebenaran, ya, semacam itu, ya. Misalkan orang bersuci dengan air najis semacam itu, sehingga tidak ada gunanya. Oleh karena itu hanya klaim sepihak dari keinginan oknum atau kelompok tertentu saja untuk merebut kekuasaan, ya, semacam itu. Oleh karena itu jika sampean ingin menjadi pasukannya Al-Mahdi, lihatlah dulu, ya, ajaran-ajarannya, bahwa propaganda untuk mengatakan pemerintah adalah zalim, ya. Tanya dulu zalimnya di mana, ya. Kemudian kalau dinarasikan seolah-olah zalim semacam itu, dan diulang-ulang seolah-olah itu menjadi kebenaran,
ya, akan ada juga orang-orang yang terpengaruh oleh hal itu memang ya. Oleh karena itu propaganda, hoax, fitnah, black campaign itu bukan ajaran Al-Mahdi ya. Yakinlah itu. Sebab apa? Ajaran yang dari Allah kemudian disampaikan oleh Rasul, tentu tidak ada yang mengajarkan semacam itu. Apalagi dalam Al-Quran itu sudah diterangkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ya. Di situ tidak disebutkan khilafah dulu baru ditaati, tidak seperti itu. Bahkan kalau dilihat dari fi'il amalnya, dia disejajarkan ya, dia disejajarkan dengan taat terhadap Allah, Rasul, semacam itu, sehingga sangat kuat taat terhadap pemerintah itu. Jangan dinarasikan seolah-olah pemerintah saat ini perlu dimakzulkan. Ya. Sebab apa? Ya, sebab apa? Kesepakatan bangsa Indonesia saat itu didirikannya atas dasar Pancasila. Ya, dan undang-undang dasar sebagai dasarnya semacam itu. Oleh karena itu ini merupakan final semacam itu ya. Ini sudah final bahwa bentuk pemerintahan Republik Indonesia adalah presidensial semacam itu. Oleh karena itu narasi apapun, ajaran apapun yang menjadikannya seolah-olah Pancasila ini tidak benar, inilah yang harusnya tidak boleh berkembang di Indonesia ya. Ya, ini sudah final ya. Dan ini harusnya dipegang teguh oleh segenap bangsa rakyat Indonesia ini. Oleh karena itu mengganti sistem misalkan ya, katanya lebih baik dan lain-lain, tentu janganlah percaya. Sebab apa? Belum ada toh di dunia ini contohnya yang mengatasnamakan khilafah menjadi lebih adil. Perang malah ya. Oleh karena itu Al-Mahdi tentu bukanlah ajaran ya, ajarannya ini mengembangkan suatu misalkan memperbolehkan propaganda, hoax, fitnah dan lain-lain. Saya sangat yakin hal itu. Ya, tentu ajaran Al-Mahdi ini sangat relevan dengan tuntunan dalam Al-Quran misalkan semacam itu ya. Sehingga narasi apapun yang dibentuk untuk membenturkan rakyat dengan pemerintahnya, ini jelas tidak benar menurut Al-Quran ya, semacam itu. Oleh karena itu narasi yang dibangun untuk meruntuhkan pemerintah yang sah saat ini jelas-jelas bentuk bugot atau bentuk pemberontakan, dan itu harus diberantas. Tidak peduli mereka mengaku diri beragama Islam ya. Ini sudah diajarkan dalam Al-Quran semacam itu. Oleh karena itu jika sampean membaca hadis, misalkan ada pemerintah saat ini misalkan ya kurang kurang adil misalkan, atau kurang amanah, atau mungkin melakukan korupsi ya, kalau mampu sampean ya ingatkan secara lisan ya, secara lisan ingatkan pemerintahan saat itu ya,
yang menurut sampean kurang benar itu ya. Tapi dengan dasar-dasar petunjuk Allah itu dalam Al-Quran semacam itu, ingatkan. Lalu jika mereka diingatkan tidak berani, misalkan tidak mau, misalkan ya mohon doa terhadap Allah agar pemerintahan ini dijadikan pemerintah yang amanah menurut ya seperti petunjuk-petunjuk Allah semacam itu. Oleh karena itu ini ya oleh karena itu narasi apapun yang membentuk seolah-olah khilafah ini jalan satu-satunya sebelum munculnya Al-Mahdi, ini jangan dipercaya. Karena apa? Karena kemunculan Al-Mahdi adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu kehendak Allah itu sendiri ya. Tidak ada campur tangan dari sampean-sampean. Saya sangat meyakini jika kemunculan Al-Mahdi ini tidak sesuai persis dengan apa yang ada dalam hadis, misalkan dalam Jangka Jayabaya Gawang Siliwangi ya. Apalagi dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa immanuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum ya. Allah berkenanya hanya seperti itu, tidak menjanjikan, Allah tidak berjanji bahwa kemunculan Al-Mahdi ini, diutusnya Kanjeng Rasul itu sama persis dengan Kanjeng Rasul dulu semacam itu ya. Oleh karena itu narasi apapun yang berkeinginan untuk membentuk suatu negara menjadi khilafah yang seolah-olah diajarkan Allah, tentu bukanlah itu ajaran Al-Mahdi ya. Semacam itu. Yakinlah, jangan percaya. Jika sampai ingin menjadi pasukannya ya lihat dulu. Ini ya, lihat dulu. Apakah sesuai dengan kriteria petunjuk Allah macam itu. Apalagi yang sampean anggap sebagai Al-Mahdi ini mengajarkan provokasi, mengajarkan kebencian, hanya menarasikan itu saja. Ya, tidak mengajarkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran oleh Allah misalkan, tidak semacam itu. Hanya memprovokasi. Apakah ini Al-Mahdi yang sampean pilih benar itu ya? Itu kan benar menurut Allah, benar menurut sampean, bukan menurut Allah. Sebab apa? Sebab sudah sering saya ceritakan jika dalam Al-Quran ini sudah dikatakan kalau dalam Taurat dan Injil ini dikatakan akan datang seorang Rasul Nabi terakhir, yaitu namanya Ahmad ya. Tetapi munculnya namanya Muhammad gitu loh. Tidak sesuai persis seperti apa yang dikatakan dalam Taurat dan Injil macam itu. Oleh karena itu yakinlah saat ini pun yang dijadikan Al-Mahdi tentu Muhammad ibnu Abdillah sendiri ya. Cuma namanya belum tentu Muhammad ibnu Abdillah gitu loh, macam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah jika sampai ingin menjadi pasukannya Al-Mahdi, atau jangan-jangan nanti justru ketika Al-Mahdi yang benar-benar diutus Allah itu muncul, justru sampean menolaknya semuanya. Karena apa? Tidak sesuai dengan kriteria keinginan sampean. Ya. Sering saya ceritakan dipilihnya Tolut dulu semacam itu, kemudian diangkatnya Nabi Isa semacam itu, tidak sesuai dengan keinginan kaum Bani Israel saat itu loh ya. Oleh karena itu saat ini pun jangan-jangan
ya sampean harus berpikir, jangan-jangan dimunculkannya Al-Mahdi yang diutus Allah itu tidak sesuai dengan keinginan sampean. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.